Maka nama saya Indah Rory, mahasiswa pertanian semester 5 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 195421013. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendidikan orang dewasa. Kesadaran bahwa belajar adalah proses menjadi dirinya sendiri, bukan proses untuk dibentuk. Menurut kehendak orang lain, membawa kesadaran yang lain, membawa kegiatan belajar harus melibatkan individu atau klien dalam proses pemikiran. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, menentukan dan merencanakan serta melakukan tindakan apa saja yang perlu untuk memenuhi keinginan tersebut. Inti dari pendidikan adalah menolong orang belajar bagaimana memikirkan diri mereka, mengatur usaha kehidupan mereka sendiri untuk berkembang dan matang. Dengan mempertimbangkan bahwa mereka juga sebagai makhluk sosial, di tahun 70-an dikenal sebuah proyek yang disebut dengan PPSP atau Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Pada waktu itu, siswa dibebaskan menentukan seberapa cepat dia bisa menyelesaikan masa studinya. Siswa diberi lembaran kegiatan siswa atau LKS yang berisikan tentang teori-teori materi yang dipelajari, dan kalau siswa beranggapan sudah menguasai, maka diberi lembar latihan dari LKS, dan kalau sudah merasa siap, maka siswa bisa mengambil sendiri lembar tes tersebut. Fungsi guru pada waktu itu adalah menjalankan apabila bertanya dan menilai hasil tes tersebut. Di PPSP ini, murid kelas 1 SMP itu bisa saja menempuh pembelajaran kelas 2 SMP maupun menempuh kelas 8. Sehingga pada waktu itu cukup banyak yang mampu menempuh level SMP hanya dengan waktu 2 tahun. PPSP mencanangkan program SD hanya 5 tahun. SMP bisa ditempuh 2 tahun dan SMA juga bisa ditempuh dengan 2 tahun. Tergantung kepada kemampuan dari siswa. Andralogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni andra berarti orang dewasa, dan agogos berarti memimpin. Per definisi, andragoni kemudian dirumuskan sebagai suatu seni. Kata andragoni pertama kali digunakan oleh Alexander Kapp pada tahun 1883 untuk menjelaskan dan merumuskan konsep-konsep dari teori pendidikan Plato. Meskipun demikian, Kapp tetap membedakan antara pengertian yang menyertakan arti pendidikan orang dewasa dengan andragogi. Dalam rumusan Kapp, lebih merupakan proses pendidikan pemulihan bagi orang dewasa yang cacat. Adapun andragogi justru lebih merupakan proses pendidikan bagi seluruh orang dewasa, cacat atau tidak cacat secara berkelanjutan. Apa itu pendidikan orang dewasa dan bagaimana dia berbeda dalam teori dan praktek dari persiapan pendidikan anak-anak dan pemuda. Pendidikan orang dewasa didefinisikan, digambarkan serta dipertimbangkan dalam hubungannya dengan profesi pelayanan manusia yang lain. Pendidikan dan sekolah sejauh ini pendidikan berperan dalam menyiapkan beberapa fungsi stereotip tertentu, situasi stabil untuk kekesehanan, untuk perdagangan atau pekerjaan tertentu. Secara garis besar pendidikan dipandang sebagai usaha secara langsung, sistematis, dan mendukung untuk mentransfer, membangkitkan, dan menempatkan pengetahuan mereka, tingkah laku, nilai-nilai, keterampilan, dan hasil lainnya dari usaha tersebut. Karenanya jelaslah bahwa pendidikan orang dewasa dan anak-anak seperti yang terdapat sekarang ini dan di masa serta tempat manapun juga melalui banyak aktivitas.
pembelajaran sepanjang hayat, dan itulah tujuan dan bentuk yang harus diadaptasi sesuai dengan kebutuhan tiap individu pada tahapan yang berbeda dalam perkembangan mereka. Pendidikan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan, dan semua lembaga masyarakat dengan potensi pendidikan dianggap sebagai sumber pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu teori belajar andragogi dapat diterapkan apabila diyakini bahwa peserta didik atau siswa-mahasiswa serta peserta adalah pribadi-pribadi yang matang, dapat mengarahkan diri mereka sendiri, mengerti diri sendiri, dapat mengambil keputusan untuk sesuatu yang menyangkut dirinya. Andragogi tidak akan mungkin berkembang apabila meninggalkan ideal dasar orang dewasa sebagai pribadi yang mengarahkan diri mereka sendiri. Yang menjadi tolak ukur sebuah kedewasaan bukanlah umur, namun sikap dan perilaku. Sebab tidak jarang orang yang sudah berumur, namun belum dewasa. Memang menjadi tua adalah suatu keharusan, dan menjadi dewasa adalah sebuah pilihan yang tidak setiap individu memilihnya seiring dengan semakin lanjut usianya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan orang dewasa, kiranya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.